Halo teman-teman semuanya, biar semakin mantap untuk pilih mobil XL7-nya. Kali ini kita akan mengulas tuntas nih soal dari mulai desain bagian luarnya, kemudian ke dalam, dan juga fitur-fitur menarik yang disuguhkan oleh Suzuki XL7. Dan pastinya untuk mereview stok mobilnya, nah ditemani langsung sama sales marketingnya yang udah profesional banget, ditemani sama Mas Anang ya. Dan untuk pembelian juga ini cover area kreditnya luas banget ya. Daerah mana aja nih yang bisa pembelian secara kredit maupun tunai? Kita dari Purwakarta ya, kalau dari timur. Kalau untuk yang sampai ke barat kita sampai Banten. Kalau yang ke kanan kita ke arah Bogor bisa kita Sukabumi. Kita sampai. Kalau untuk yang pembelian cash sih kita bisa se-Indonesia bisa. Nanti kita bantu. Siap, dan pastinya kalau mau kredit Jabodetabek bisa banget ya. Ya, bisa. Dan teman-teman semuanya pasti penasaran dengan apa yang disuguhkan dengan mobil XL7 sehingga mobil ini menjadi salah satu mobil yang paling laris di produk Suzuki. Kita akan review secara lengkap dan ditemani sama Mas Anang. Kita akan mulai dari bagian depannya dulu. Jadi pada bagian depan apa nih yang menjadi hal yang sangat menarik sehingga teman-teman banyak yang pilih mobil Suzuki XL7 nih Mas Anang? Kalau untuk XL7 ini memang didesain mobil sebenarnya khusus untuk perkotaan agak ke pinggiran daerah juga oke juga Mas. Di sini kita lihat dari tampilan depannya itu lebih kelihatannya kayak mobil off-road, hampir mirip lah di sana lah. Ya kan udah didesain lampunya yang sekarang udah LED, terus kita ada DRL-nya juga udah otomatis. Ini DRL ini yang punya hanya Suzuki XL7 aja Mas. Soalnya dia hanya nyala saat mesin nyala, siang kalau malam lampu otomatis lampu besarnya nyala, dia otomatis akan mati. Jadi karena udah nggak dipakai lagi ya, itu hanya di XL7 aja. Terus untuk tambahan kisi-kisi grillnya juga ini Mas, dia lebih istilahnya lebih gagah dengan logo Suzuki yang ada di depan yang kelihatan lebih besar. Kita menampakkan mobil ini memang istilahnya layak untuk teman-teman miliki. Selain itu juga kita udah desain fog lamp-nya juga udah lumayan untuk membantu teman-teman jalan di mungkin yang ada berkabut ataupun jalan-jalan yang mungkin kurang begitu terang ya, kita ada bantuan fog lamp-nya juga Mas. Jadi untuk tampilan depan memang kita mobil ini kelihatan lebih gagah lah gitu kan. Tampilan yang gagah pastinya membuat teman-teman sangat meminati sekali mobil Suzuki XL7. Tapi kalau misalnya pengen yang kalem, teman-teman biasanya larinya ke R3. Ya? Dan teman-teman juga punya benefit yang sangat menguntungkan, apalagi kalau mobil ini diajak ke pegunungan karena mobilnya untuk headlampnya sendiri pencahayaan ini bisa diatur ya, headlampnya. Kemudian untuk yang di bagian atas memang sudah full LED, tapi untuk membantu memecah kabut pada bagian bawahnya fog lampnya ini masih menggunakan halogen. Ini sangat pas banget untuk menembus kabut biasanya ya. Selanjutnya kita lihat untuk hal yang menarik di bagian samping Mas Anang ya. Yang dari samping ini kelihatan banget menariknya ya Mas ya. Open fendernya ada, kelihatan banget bahwa ini mobil ini memang untuk didesain untuk ya hampir segala macam istilahnya Medan. Terus di sini juga kita ada untuk velg, ukurannya kan kita beda sama R3 1 inci Mas. Kalau yang ini dia ukuran 16. Jadi lebih besar jadinya untuk istilahnya bannya, sehingga mempengaruhi tingginya. Ground clearance dia 200 Mas, kalau untuk R3 kan 180. Jadi kalau untuk jalan yang agak rusak, polisi tidur, ini pilihannya. Jadi nggak riskan ya melewati jalan-jalan yang memang sedikit kurang bagus, karena memang di Indonesia ini nggak semuanya jalan bagus, pasti ada yang masih belum bagus atau mulai rusak. Dan pas banget, jadi mobil ini untuk di perkotaan dibawa ke pedesaan juga ya. Kemudian untuk fitur dari spionnya sendiri seperti apa nih? Kalau untuk spionnya di sini kita memang sudah dilengkapi lampu sen, kita udah portable mirror sama electric mirror ya Mas ya. Jadi untuk mungkin simpangan Bapak ingin ngelipat secara otomatis, kita ada untuk tombolnya. Terus di samping juga kita ada set body molding, apabila terjadi benturan kecelakaan dari sebelah kanan, kita pintunya tidak mengunci Mas. Itu salah satu safety-nya dari kita. Terus di sini ada roof rail-nya Mas. Nah, ini lebih condong lebih gagah adventure banget ini. Ini bisa Bapak Ibu bisa naruh barang di atas supaya istilahnya ruang kabinnya lebih lega.
Oke. Jadi kita udah siapkan. Ini sangat kuat sekali ini. Dan kemudian untuk akses masuknya juga udah smart entry ya? Ya, untuk kuncinya udah smart entry, jadi tinggal pencet aja tombolnya, kuncinya tidak perlu dikeluarkan. Oke. Nah, teman-teman semuanya pas banget kan untuk diajak bepergian kalau adventure pakainya XL7 ya. Iya. Nah, kita juga akan lihat di bagian belakang apa nih yang disuguhkan dari XL7 biar makin mantap lagi, dan setelah di bagian belakang teman-teman juga harus lihat kepraktisan di bagian interiornya. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke, langsung kita lihat. Pada bagian belakang juga menarik untuk kita bahas nih, mulai dari sudah dilengkapi dengan spoiler. Kemudian apalagi nih yang membuat mobil ini value-nya semakin meningkat nih? Oke, untuk mobil ini kebetulan yang tipe Alfa, tapi kalau yang minat Beta ataupun Zeta nanti kita bisa bantu untuk pengadaan spoilernya ini biar lebih gagah Mas. Kita spoilernya, terus kita ada lampu untuk lampu gunungnya ya istilahnya, itu juga lebih terang, jadi untuk yang di belakang pengemudi truk atau bis lebih bisa kelihatan. Selain itu kita ada untuk lampu belakang, lampu remnya juga modelnya Mas kita udah kayak bentuk huruf L ya, jadi lihat seperti kayak gagah banget ini seakan-akan ini. Terus kita ada defogger tadi, kita untuk defoggernya memang kita ada di tipe Beta sama Alfa. Kalau yang Zeta kita belum ada defoggernya. Terus kita untuk yang kamera kita ada 2, selain kamera untuk kamera mundur juga kamera e-mirror khusus untuk tipe yang Alfa. Kalau yang lain sama Mas, untuk titik sensor parkir mundurnya kita ada 2 titik, dilengkapin juga yang untuk kayak mata kucingnya ini ya Mas ya, lebih keren dia, lebih tinggi, tidak melebar, jadi lebih tajam kalau untuk yang kita parkir di tempat yang gelap. Masih kalau ada lampu sorotan masih kelihatan. Ya, jadi tampilan di bagian belakang ini memang terlihat sangat garis-garis tegas, menandakan bahwa mobil ini memang mobil laki banget biasanya. Ya, keren banget, gagah banget. Gagah dan maco kelihatannya ya. Nah, ini untuk yang tipe Alfa. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen lebih yakin lagi, sebenarnya teman-teman harus janjian dulu sama Mas Anang untuk langsung test drive ya. Ya, gitu Mas. Tahu nih rasanya mobil dari XL7. Pokoknya datang aja, hubungin ke Anang di 08211 2374 901. Pengen test drive semua all tipe di Suzuki, mau XL7, R3, ada Espresso, mau pickup pun kita siapin mobil test drive-nya Mas. Jadi tinggal japri Anang aja biar tahu kelebihannya di mana sih produk Suzuki. Apalagi Suzuki per tanggal 16 ini Mas, Januari menembus angka penjualan 3 juta Mas. Selama Suzuki ada di sini 3 juta unit Suzuki udah ikut serta dalam pembangunan di Indonesia ini Mas. Luar biasa ya, jadi 3 juta unit berarti kepercayaan dari masyarakat Indonesia ini sangat tinggi kepada produk mobil Suzuki. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas di bagian boleh mungkin Mas Anang boleh monggo. Kita dimanjakan dengan hal-hal yang seperti apa nih untuk di bagian interior dari XL7 ini? Oke, untuk yang pertama ya Mas ya, terutama kalau untuk posisi depan ini pasti yang diberikan selain kenyamanan, keamanan ya. Untuk kenyamanan posisi mengemudi, kursinya ini kita udah enak, nyaman banget Mas. Untuk kursinya kita bisa untuk setel naik turunnya juga ada, ya kan Mas. Terus untuk setirnya kita juga bisa disesuaikan, pengen tinggi rendahnya. Yang paling signifikan ini posisi kita Mas, posisi di pengemudi Mas. Kalau untuk kompetitor yang lain rata-rata itu untuk mengemudinya ini Mas, posisi duduknya itu agak-agak nempel di pintu. Nanti akan dirasakan apabila pengemudi itu pengen buka tempat bensin, terus pengen ngambil minuman atau kertas, itu dia agak-agak terlalu nempel di pintu. Hal itu juga akan membahayakan apabila terjadi benturan Mas, benturan dari sebelah kanan. Di sini XL7 itu didesain sebagaimana mungkin untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. Ya kan, untuk keamanannya kita nggak terlalu nempel di pintu Mas. Jadi kalau ada terjadi benturan, saat impeding kita menahan juga kita tidak langsung kena dengan bodi. Terus yang kedua, kita pandangan kita Mas lurus ke depan ini luas dia, untuk jangkauan kita ngelihat ke depan itu tanpa ada istilahnya
ketutup mungkin pandangan-pandangan yang istilahnya mengganggu mengemudi. Ini tidak Mas, kita lurus, kita posisinya nyaman dengan safety belt kita pakai juga, terus dalamnya juga kita tempat minumnya, cup headernya juga udah ada untuk tetap dingin, tempatnya buat dingin. Terus AC-nya Mas, kita di sini selain istilahnya untuk pendingin, tapi juga ini ada penghangatnya, terutama musim hujan ini Mas. Iya betul. Kalau musim hujan itu walaupun ada orang di Indonesia kan nggak musim dingin Mas, kenapa butuh heater? Padahal bukan hanya untuk musim dingin ataupun apapun, tapi kalau hujan ya kan Mas, di kemacetan biasanya kita butuh kehangatan. Jadi betul. Mobil ini bisa hangat di dalam, jadi nggak kebelet nyari toilet terus Mas.